Lalu bagaimana melihat perkembangan IT ke depan? Perkembangan IT ke depan tentu akan sangat dipengaruhi oleh dua hal, driving-nya ya, atau istilahnya motornya, yaitu kaitannya dengan AI dan kripto. Sekali lagi, semua harus berbasis kepada problem dan manfaat. Jadi perkembangan itu tidak cuma bikin yang keren-keren, tapi harus ada problem dan manfaat. Nah, dibakar itulah dengan krisis tadi. Sehingga setelah ada krisis, sudah ada hal-hal yang chaos, maka muncullah sebuah solusi yang memang sudah dirancang oleh Amerika Serikat sendiri, yaitu yang namanya kripto. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Saya itu kalau mungkin ada yang sempat main ke Inixindo Jogja gitu ya, ada ruangan yang kita kasih nama EduPark ya. Di situ ada foto-foto secara abstrak. Di sana ada Bill Gates, ada Steve Jobs, ada Larry Page, ada Mark Zuckerberg. Anda bisa melihat itu di EduPark yang ada di Inixindo Jogja. Itu merepresentasikan kekaguman saya terhadap cerita tentang Silicon Valley, ya, yang berada di Palo Alto tadi, yang ada di California atau di San Francisco, gitu ya. Silicon Valley kalau kita bisa melihat bagaimana masa mudanya Bill Gates, masa mudanya Steve Jobs dalam menciptakan hal-hal yang merubah dunia saat ini. Kita bisa memiliki PC di rumah kita, yang dulunya ada mainframe gede banget, Bill Gates pengen banget bikin PC dengan operating system Windows-nya. Kemudian bagaimana Steve Jobs menciptakan smartphone di sana, menciptakan iMac di sana, dan lain sebagainya. Itu melihat sebuah cerita yang panjang gitu ya, tentang adanya Silicon Valley yang akhirnya berkembang di sana sebagai tahapan-tahapannya. Nah, lalu bagaimana melihat perkembangan IT ke depan? Perkembangan IT ke depan tentu akan sangat dipengaruhi oleh dua hal, ya, driving-nya ya, atau istilahnya motornya, yaitu kaitannya dengan AI dan kripto. Itu perkembangan IT ke depan akan mengarah ke dua hal itu. Sekali lagi, semua harus berbasis kepada problem dan manfaat. Itu yang menjadi kunci ya. Jadi perkembangan itu tidak cuma bikin yang keren-keren, tapi harus ada problem dan manfaat. Kalau Anda semua melihat, handphone Anda ada AI-nya kan? Seri terbaru itu ada AI-nya. Siapa yang nggak kenal ChatGPT untuk para digital worker yang pegawai kantoran gitu ya? Semua AI, baik dalam konteks yang real atau dalam konteks yang latah gitu. Jadi perkembangan ke depan, kalau saya kemarin sempat berkunjung ke Silicon Valley, ya semua akan mengarah kepada AI, robotik, ya, dan juga kripto. Di balik kripto itu ada yang namanya blockchain. Pasti ada smart contract di sana, sangat luar biasa. Ya, tiga itu akan menjadi sebuah hal yang niscaya segera dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Kalau cerita tentang Black Swan gitu ya, dunia ini penuh konspirasi gitu ya. Mungkin kalau ada yang percaya tentang teori konspirasi dan sebagainya, pelajaran yang saya terima atau yang saya dapat itu, ya Amerika ini kan tentu negara adidaya ya, negara pemenang perang kedua, dunia kedua tahun 1945, di mana mengalahkan Jerman, Jepang, dan juga Inggris. Tiga negara ini kan akan selalu mengiyakan ataupun mengamini apa yang Amerika sampaikan, selalu mendukung, gitu ya. Kemudian musuh yang menjadi musuh utamanya Amerika saat ini kita tahu semualah, China, gitu ya. Tapi kembali bahwa nation interest-nya Amerika adalah bagaimana dia bisa mengelola sistem global, bagaimana dia menjadi polisi dunia. Ya, bagi mereka ya dunia ini adalah milik dia lah, gitu ya. Tentu ada hal-hal yang
mereka ingin terus berkuasa di dunia ini. Kalau kita melihat sebagai pemenang perang, kan dia membuat dolar ini dipakai sebagai mata uang dalam perdagangan di seluruh dunia. Itu adalah hasil dari apa yang mereka dapat di Perang Dunia Kedua. Dan tentu Amerika pengen terus mempertahankan ini. Enak loh jadi negara pemenang. Bagi siapapun yang menang itu pasti enak lah gitu ya. Nggak bisa ditolak gitu ya, pasti menang. Nah, tapi kalau kita bicara Amerika dengan perkembangan politik yang ada saat ini, ada BRICS, yang Indonesia juga masuk ke sana dengan cepatnya. Ada China yang begitu kita terengah-engah dengan teknologi yang tiba-tiba meluncur dan sebagainya. Tentu Amerika tidak pengen ini terjadi. Amerika pasti pengen mempertahankan aku tetap penguasa dunia. Aku tetap pengen menjadi negara paling hebat di dunia. Itu udah pasti. Lalu apa yang dilakukan tentunya? Banyak cara yang bisa kita ceritakan di sini, yaitu masalah krisis. Krisis di sini. Krisis ini kan kalau kita bisa melihat apapun yang teori ada, ya pernah dialami oleh seluruh dunia dengan yang namanya COVID. Ya, COVID itu adalah salah satu krisis yang kita alamin beberapa tahun yang lalu dengan kasus pandemi. Bahkan kalau melihat berita sekarang kan juga naik lagi, tetapi kan beberapa negara mengatakan menjadi dampak yang biasa-biasa saja gitu ya, menjadi suatu penyakit yang lumrah dan nanti akan hilang sendiri gitu kan. Nah, krisis ini kan menjadi alat buat Amerika untuk mengembalikan masa jayanya yang agak sedikit tergerus dengan hegemoni Cina, dengan yuannya, kemudian ada Bitcoin yang juga di luar kendalinya Amerika, bertransaksi di atas Bitcoin tanpa ada kendali, BRICS yang akan membuat mata uang sendiri, bahkan ada beberapa negara yang sepakat untuk melakukan perdagangan dengan mata uangnya masing-masing. Maka Amerika akan melihat sebuah ancaman yang mengganggu kedikdayaan mereka di dunia. Bagaimana caranya melakukan supaya aku berkuasa kembali? Kalau saya analogikan seperti ada sebuah hutan, ya, ingin diganti dari mulai hutan jati, saya mau ganti dengan hutan sengon misalkan. Apa yang saya mau lakukan pasti? Ya, saya bakar dulu lah. Rata dengan tanah. Karena rata, maka saya memiliki alasan untuk membangun sebuah sistem baru. Yaitu mungkin kita ingin tanam pohon sengon. Maka kondisi-kondisi yang tadi saya ceritakan bisa merepresentasikan hal tersebut. Yaitu diciptakanlah berbagai macam krisis yang kita alami saat ini sebagai bentuk umpan, seperti perang tarif kemarin, itu banyak teori-teori yang dipakai ya, untuk melihat bahwa Amerika masih sakti, siapa yang mau nego sama aku, gitu ya, terserah saya mau ngasih tarif berapa, kalau mau berani ya nego lah, datanglah ke aku. Ya, salah satu di nego-nego itu kan tentu ada item-item yang kita mungkin kenal dengan kripto, di mana dunia di masa depan berorientasi pada penggunaan kripto. Nah, bagaimana meriset dunia untuk menggunakan transaksi perdagangan berbasis kripto yang sekarang ini masih tradisional dengan uang kertas, dengan perantara perbankan yang tradisional, itu adalah hal yang tradisional. Hal itu mau di-switch menjadi crypto-based, crypto-minded. Maka itu ibarat kata hutan yang tadi saya ceritakan dengan pertama hutan jati, mau diganti dengan hutan sengon misalkan. Ya dibakar dulu lah. Nah dibakar dulu lah dengan krisis tadi. Sehingga setelah ada krisis, sudah ada hal-hal yang chaos, yang sedang berubah ini chaos gitu, bagaimana dibuat chaos, maka muncullah sebuah solusi yang memang sudah dirancang oleh Amerika Serikat sendiri, yaitu yang namanya
kripto. Dan di sini kita bisa melihat bahwa teknologi akan menjadi sebuah pengubah dunia yang dahsyat untuk era baru dunia yang berbasis artificial intelligence dan kripto. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.